ya. Kita akan makan malam, bagi kunci kamar masing-masing. Saya akan memberikan 30 menit ketika sampai ke hotel atau kamar masing-masing. Kenapa nggak 1 jam? Menurut dan maafnya saya pernah ngasih 1 jam. Hampir 4-5 orang kena jam. Ada enak ya. Tiduran buka ihram di bawah pakai kain sarung bawah, ya pakai kaos atas kena jam. Dan ibu-ibu apalagi cuci tangan pakai sabun, ya. Maaf, habis buang air besar atau kecil, bersih-bersihnya pakai sabun, itu semua kena jam. Nah, maka saya kasih 30 menit. Jadi sibuknya ngapain di kamar? Ngantri ngambil wudhu. Kalau saya pribadi pasti ngambil wudhunya di lobi, ya. Nah, selanjutnya ibu-ibu jangan lupa juga, bapak juga nggak boleh pakai sabun, apalagi bapak boleh pakai sabun. Itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW, itu bagus. Tapi ternyata saking nafsunya sampai ke kamar dicuci tangannya pakai sabun. Nggak boleh. Jelas bapak. Nah, tadi ada rombongan kita, ya, yang bercanda depan saya. Tapi beliau itu takutnya bercandanya jadi serius, itu ganti pakai handuk bawahannya, nggak boleh. Ya, walaupun handuk itu serupa dengan ihram, tidak boleh. Jelas bapak. Jadi apa? Kita nggak boleh ganti kain ihram kecuali ada uzur syar'i. Nih pak, apa? Kena darah. Misalkan ada yang luka, kena darah, itu bisa dibersihkan. Kalau nggak hilang darahnya, baru diganti. Buang air kecil, maka hidupkan sunnah Nabi. Apa itu? Jongkok. Paham pak? Kita lihat yang kena liver, ilmu kedokteran juga sudah membuktikan yang kena liver sebanyakan itu kaum laki-laki, baru itu bisa dihitung. Ya? Kenapa? Karena sudah diajarkan sebelumnya 1474 tahun sebelumnya, Nabi sudah mengajarkan buang air kecil dengan kondisi jongkok atau posisi jongkok. Paham pak? Ini kayak orang Yahudi, wah, apalagi di Jakarta, di tol, wah, mengejar semua sebelah sambil ngobrol, jadinya kita jongkok. Ajarkan dirimu, anak-anak lakimu supaya menghidupkan sunnahnya Nabi. Selain kesehatan itu kebersihan. Makanya kalau bapak kalau mau buang air kecil itu diangkat ihramnya sampai ke atas, agar jangan sampai cipratannya kena ihram. Nih bapak, ya saya nih, misalkan kena tetesan pipis kita, itu sudah kelihatan di sini jatuhnya, kita bisa cuci. Tapi kalau cipratan kita nggak tahu di mana. Nah, itu yang bikin waswas. Maka di dalam fikih mengatakan ganti ihram jika ada unsur was-wasan di dalam hati kita. Jelas pak? Maka kalau buang air kecil itu angkat ihramnya, jongkok. Paham? Kita berdiri pakai tarik nafas, tidak ada itu. Paham pak? Nah, selanjutnya adalah jangan sampai kita membunuh binatang, aurat kita kelihatan. Hati-hati, ibu-ibu juga yang pakai lipstick, pakai make up. Ketika sampai ke stasiun, silahkan siapkan tisu basahmu untuk mensekak semua hias-hiasan yang kau pakai. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, kita memenuhi panggilan Allah umrah atau haji sesuai dengan saat kita dilahirkan oleh ibunda kita. Jelas ibu? Nah, kedua bapak-bapak, hati-hati juga. Lututnya kelihatan. Kemarin aja lagi duduk depan hotel. Oh, aku sampai sekarang ingat satu orang jual namaku. Dia foto tanpa saya sadar. Ayo, kami perlu ahli hisab. Siapa tuh? Jual namaku. Ingat yang foto saya tanpa izin kena pasal 2 bulan loh. Baik, jadi hati-hati. Kemarin saja lagi duduk di depan hotel, angkat angkat kain sarung, kelihatan lututnya. Itu nggak boleh bapak. Nah, ini bapak saya jelaskan sunnahnya Nabi. Pakai ihramnya di bawahnya itu, udalnya itu tertutup. Jadi ihram itu sampai ke udal. Nah, mata kakinya kelihatan bapak. Oh bapak, nih seperti ini. Tapi jangan kita sampai kita putar sampai setengah semenjelang lutut kita. Nah, itu namanya kelewatan sunnah. Jelas?
bersabda di dalam hadis, kemarin bapak-bapak ada yang nanya, Bib, andai kata mata kaki saya itu tertutup, apakah benar saya termasuk dari golongan masuk api neraka, penghuni api neraka? Tidak. Itu ada dalilnya. Karena Nabi Muhammad bersabda, Bapak Ibu, ketika nih bapak-bapak nih fokus nih. Ketika Nabi Muhammad duduk, di sebelah kirinya Sayyidina Umar, di sebelah kanannya Sayyidina Abu Bakar. Zaman Nabi Muhammad, zaman dahulu Nabi Muhammad, orang yang sombong, tandanya apa? Bajunya dipanjangin sehingga syarat pakaiannya. Maka ada satu orang laki-laki lewat di depan Nabi Muhammad SAW dengan sombong, jalannya kepalanya tinggi, nggak mau berikan salam pada Nabi. Itu bajunya kelebihan bahannya. Maka Nabi Muhammad langsung bersabda, barang siapa yang pakaiannya menutupi mata kakinya termasuk dari penghuni api neraka. Sayyidina Abu Bakar sebelah kanannya menjawab, ya Rasulullah, aku sengaja menutupi mata kaki saya karena saya itu punya betis kecil dan berbulu, lebat bulunya. Saya malu, maka saya panjangkan. Wahai Abu Bakar, Anda tidak termasuk dari golongan tersebut. Paham tidak? Artinya ada unsur sombong atau tidak? Maka kalau ahli sunnah wal jamaah mengatakan afdalnya ketika takbirul ihram salat, kita tekuk celana kita supaya mata kakinya kelihatan jelas. Tapi kita jangan bisa memandang orang yang memendekkan pakaiannya, kita langsung celak dia. Nggak bisa. Jelas, masing-masing urusin diri sendiri. Nah, agar bapak-bapak nggak ada unsur, ini adalah dalilnya. Maka zaman sekarang kita lihat orang memotong-motong hadis untuk memenuhi hajatnya sendiri. Na'udzubillah. Kalau memang betul semua yang tertutup mata kakinya jadi penghuni api neraka, termasuk Sayyidina Abu Bakar dong. Betul tidak? Makalah Imam Syafi'i mengatakan afdalnya ahli sunnah wal jamaah ketika sholat ditekuk celananya. Jelas? Jelas kan ini? Dan jelas semuanya itu yang jawab. Bukan ibu-ibu ya, ini laki-laki. Di celana boleh, ini tangannya nggak boleh. Kalau lelahan lengan kita itu panjang, kita nggak boleh lipat kayak sok jagoan gitu, nggak bisa. Kalau ke meja, kita sholat wajib kita turunin meja kita. Jelas? Kalau kita pakai meja kita gelinding atau kita pendekin, itu nggak boleh hukumnya. Jelas? Tidak beradab sekaligus di dalam bikin mengatakan sholatnya bukan tidak sah, tapi sholatnya tidak sempurna. Jelas bapak-bapak? Kalau jalannya pendek, tangannya pendek nggak apa-apa, tapi afdal, tetap afdal. Dan kedua adalah peci. Kalau saya kadang-kadang kantor di DKU Jakarta, tetap saya selipin di tas saya itu ada peci. Jelas? Kenapa? Supaya sholatnya pakai peci, itu afdalnya. Jelas? Baik Bapak Ibu, saya akan sudah sampai ke stasiun kereta, saya akan bagi tiket, ya, tiket sesuai dengan nama. Lalu kedua Bapak Ibu, bawaannya, ini fokus nih, bawaannya yang tidak penting kira-kira kumpulkan di bawah atau di bagasi bus. Kenapa? Karena bis ini akan mengangkut barang kita menuju Kota Mekah. Ketika sampai ke Mekah, ke hotel mungkin sampai duluan, akan Bill hotel akan menurunkan semua tas kita, dan koper kita. Jelas? Jadi nggak usah rempong, kalau Jakarta bilang nggak usah rempong, bawa banyak kan. Yang penting kira-kira kita bawa makanan, uang, minuman, obat-obatan, itu yang penting makan. Tapi kalau bawa bawaan banyak, ya mendingan kita tinggal di bis. Setuju? Halo? Baik. Jangan, takutnya bel itu malas naik ke atas, ditinggal barang kita yang di atas. Mendingan kumpulkan di bawah. Setuju semua? Alhamdulillah. Baik, kita udah sampai ke stasiun, kita akan bagi tiket dan insyaallah sesuai, insyaallah nggak ada yang berpisah.